Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Syukur Alhamdulillah, hari Jumat di tanggal 15 Desember 2023 ya. Mudah-mudahan kita selalu sehat dalam lindungan Allah SWT. Ya, teman-teman, kita sudah masuk ke pertemuan ke-15. Minggu depan kita tatap muka ya, teman-teman. Mohon kehadirannya. Saya akan mempermudah ujian tengah semester ya. Beberapa sudah saya terima tugas-tugasnya, tugas 1, 2, 3, 4 ya. Semoga nilai Anda baik semua ya. Tetap semangat ya. Dan kita mulai saja teman-teman ya. Dalam pertemuan ke-14 nanti segera saya berikan materinya kepada teman-teman ya. Tentunya tadi hampir sama ya yang saya ceritakan tentang promosi di suatu restoran ya. Tetapi kita tidak boleh bicara terlalu vulgar ya. Nanti masalahnya ke undang-undang ITE ya teman-teman ya. Ya, kita akan bicara tentang strategi promotion atau strategi promosi atau promotion strategi in marketing business ya. Mohon maaf saya kadang-kadang bahasa Inggris sama Indonesia nyampur-nyampur nih ya. Nah, kita akan mulai teman-teman ya. Dalam manajemen pemasaran dan tugas studi kasus sudah saya berikan kepada teman-teman ya. Tugas studi kasus 1, 2, 3, 4 mohon dikerjakan dengan baik ya, harapan bisa nilai A dan B ya. Sehingga saya doakan karir Anda semakin meningkat, semakin bagus ya. Amin ya. Dan prestasi karir Anda semakin gemilang ya. Nah, kita akan bicara tentang kegiatan promosi pemasaran ya. Tentunya dalam dunia marketing bisnis. Tentu teman-teman sudah tahu ya bahwa kegiatan produk promosi pemasaran atau marketing promotion ini berbicara bagaimana kita menjual suatu produk yang sudah direncanakan dengan baik, serta telah ditentukan harga jual yang tepat. Tentunya teman-teman membutuhkan tempat media promosi yang tepat, teman-teman ya, yang tepat yang benar-benar Anda mendapatkan promosi ini ke suatu media yang ya baik ya. Nah, kawan-kawan, kadang-kala kegagalan promosi yang dilakukan oleh manajer marketing ya seringkali disebabkan berbagai faktor. Pertama, faktor pemilihan media promosi ya, atau medianya media konvensional atau media digital yang tidak tepat ya di segmen mana ya kawan-kawan ya. Lalu kedua, berbicara masalah faktor perumusan ya, pesannya tidak persuasif atau tidak kena, tidak oke ya. Artinya Anda harus memperbaiki teman-teman ya, jangan sampai pesannya ini tidak sampai kepada konsumen ya. Kita belajar dari Properti Agung Sedayu Group ya, menggunakan media promosi seperti TV One, Kompas TV, TV One ya, TV One, Metro TV, Kompas TV ya. Bagaimana mencari segmen konsumen tingkat menengah ke atas ya. Artinya Properti Agung Sedayu Group ya, atau perusahaan apartemen atau perumahan Agung Sedayu Group ya sudah meriset bahwa ketiga stasiun televisi ini adalah stasiun televisi yang tepat atau tepat sasaran ya. Ya, kita tunggu lagi Bang Toga Sakwarudin, silakan masuk Bang Toga. Nah, selanjutnya kita akan mulai teman-teman bagaimana kita telah mengetahui alat-alat dalam promosi ya, yaitu ya, mohon maaf bentar agak nge-lag teman-teman ya. Suara saya kedengaran ya. Ya, kita telah mengetahui alat-alat dalam promosi seperti iklan, advertising ya, yaitu media televisi, media radio, media platform digital ya. Hari ini juga sebenarnya kita pembelajaran online juga merupakan iklan juga ya, iklan untuk mengembangkan kampus kita ya, dan juga konvensional lainnya ya. Lalu kedua, promosi penjualan yaitu para sales niaga ya, ini sangat penting ya. Lalu berikutnya publikasi yaitu sponsorship program TV ya, artinya ada program-program TV yang membutuhkan membutuhkan sponsor ya, sponsor dalam acara tersebut ya, biasanya acara olahraga dan sebagainya. Lalu berikutnya adalah personal selling dan internet yaitu mail order, WA, SMS ya.
mungkin SMS sudah berkurang ya, mungkin lebih banyak sekarang apa WA ya, WA, WhatsApp ya. Lalu ada direct selling ya, ada juga menggunakan apalagi ya, Google, Twitter, Facebook dan media-media lainnya ya. Teman-teman, sekarang dunia marketing sudah berubah teman-teman ya. Artinya kita tidak bisa konvensional lagi ya, artinya perubahan sudah terjadi teman-teman ya. Artinya teman-teman perhatikan ya, sekarang ada manfaat sosial media marketing ya, seperti Facebook, Twitter, ya, Google ya, dengan apalagi Instagram, TikTok ya. Ya saya tidak hafal ya media-media ini ya. Ada juga platform digital Bukalapak, Tokopedia, ya, Shopee ya, dan berbagai produk yang kita bisa promosikan melalui sosial media marketing sekarang ini ya. Artinya teman-teman saya ingatkan kembali ya, kecanggihan teknologi ini dalam dunia marketing digital semakin canggih ya. Saya harapkan Anda bisa menguasai ya dalam menggunakan sosial media marketing ya. Artinya walaupun kita berada di desa atau di kota madya atau kota terpencil pun sekarang juga dituntut bagaimana mempromosikan produk-produk kita ya. Misalnya produk dari Sumatera Utara bisa dipromosikan lewat media digital ya, sehingga orang Jakarta atau orang Bandung bisa mendengar ada produk kopi dari Sumatera Utara ya, atau teman-teman kita yang berada di Banjarmasin atau Pontianak memproduksikan produk-produk souvenirnya, produk-produk daerahnya ya melalui media digital sehingga orang-orang yang ada di Jakarta atau di Tangerang atau di Bandung atau di Surabaya bisa mengetahui oh ada produk di Banjarmasin atau di Pontianak produk-produk yang dibutuhkan ya. Artinya media digital ini sangat penting sekali ya. Lalu di bawah bisa kita lihat ada media-media konvensional ya. Tentunya untuk media konvensional kita lihat ada apa ya, ini semacam billboard ya, billboard di suatu jalan di, kalau tidak salah di Semarang ya, di Semarang Jawa Tengah ya, bagaimana billboard masih dibutuhkan tetapi harus ditempatkan ya, ditempatkan di tempat yang strategis teman-teman ya. Nah berikutnya kita lihat artinya perkembangan media iklan ya semakin canggih, semakin menarik ya. Ini teman-teman walaupun kita ada di Jakarta harus bisa menguasai ya teman-teman ya, bagaimana produk ini bisa dipromosikan dengan enak ya atau dengan suasana keren ya. Nah bisa kita lihat bagaimana ada produk Sprite ya dengan iklannya nyegerin gerah ya, nyegerin gerah ya. Lalu ada produk apa nih namanya hamburger ya, saya kurang tahu ya, dengan produk yang menarik dengan gambar yang menarik ya, di mana ada programnya dibuat warna yang mencolok sehingga kedua produk ini konsumen menjadi tertarik ya, dengan nomor teleponnya sangat unik nih ya, 123456789-nya apa benar apa tidak saya kurang tahu ya. Nah tentunya teman-teman dalam dunia iklan kita harus bisa bagaimana konsumen tertarik, konsumen membeli produk Anda ya. Lalu kita lihat lagi produk berikutnya. Nah ya, ini kita lagi sedang ini ya teman-teman ya, pemilu ya. Pemilu ini contoh aja ya teman-teman ya, iklan kampanye politik ya. Jadi ini saya tidak promosi partai politik ya, mohon jangan di ini ya, jangan apa ya, kata-kata saya jangan dipelintir ya. Ini hanya iklan kampanye politik bagaimana partai-partai juga di Indonesia menggunakan marketing politik ya, dunia marketing politik ya, untuk mempromosikan apa partai-partainya. Yang bisa kita lihat ada Ibu Puan Maharani, ada Pak Agus Harimukti Yudhoyono, ada Bapak Airlangga Hartarto, ada Gus Muhaimin ya, lalu ada juga caleg-caleg ya dari partai tertentu ya, bisa kita lihat teman-teman. Artinya marketing tidak hanya digunakan dalam dunia bisnis ya, dunia bisnis manajemen, tetapi juga bisa digunakan juga dalam ilmu marketing dalam mempromosikan kampanye politik ya. Tentunya dengan membuat gambar atau membuat
apa ya, suasana yang sangat menarik sehingga para pemilih, ya bukan konsumen ya, para pemilih bisa mencoblos partai tertentu ya teman-teman ya. Demikian ya, saya hanya membahas seulas saja ya, jangan terlalu banyak nanti repot saya nanti ngomongnya masalah apa kampanye politik ya. Kita hanya bicara marketing politik atau marketing dalam bisnis ya. Nah, kawan-kawan, the next kita lihat tentunya bentuk tingkat keberhasilan dalam presentasi promosi jenis barang. Tentunya Anda sudah belajar tentang marketing mix atau pembauran pemasaran ya, tentang bagaimana iklannya, sales promotionnya, publikasinya, ya, personal sellingnya, media sosial internetnya, ya, artinya barang konsumsi dan jasa yang berhasil dipasarkan melalui iklan, sales promotion, publikasi personal selling, dan juga media sosial internet, ya. Bisa kita lihat tingkat keberhasilannya kawan-kawan ya. Lalu kita lihat barang industri ya. Juga kita bisa lihat presentasinya 50% iklan, sales promotion 50%, publikasi 70%, personal selling 50%, dan media sosial internet ini 100% kawan-kawan ya. Kok saya berani bilang 100% ya? Tentunya dengan penggunaan media iklan sosial internet ya yang terus-menerus ya 24 jam 7 hari ya, setiap jam setiap detik ya kita bisa mempromosikan melalui media sosial ya. Artinya kecanggihan internet, kecanggihan teknologi media platform digital marketing ini semakin canggih. Artinya kawan-kawan tidak bisa lagi dengan konvensional, harus dua hal yang harus kuasai ya, baik konvensional secara tradisional ya, dan juga Anda harus menguasai media marketing secara teknologi ya, media teknologi marketing ya. Nah, kawan-kawan kita lihat bagaimana promosi sebagai alat proses komunikasi ya, artinya apa nih ya? Teman-teman perhatikan ya. Tadi saya share kepada Anda tentang YouTube ya. Tolong jangan dibawa ke politik, ya. Bagaimana produk Indonesia harus dapat bersaing dengan produk-produk yang ada di luar negeri atau produk asing ya. Khususnya produk-produk rumah makanan tradisional ya. Misalnya rawon, rendang atau apa ya, atau makanan tradisional di berbagai daerah bisa nggak bersaing ya. Tentunya teman-teman, di sini pun penting sekali komunikasi pemasaran atau marketing communication. Ini berbicara merupakan kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh penjual atau Anda sebagai pedagang, Anda sebagai pengusaha dengan pembeli atau buyer, dan merupakan kegiatan yang membantu dalam pengambilan keputusan di bidang pemasaran, ya, serta bagaimana ya dalam komunikasi bisnis ini, komunikasi pemasaran, ya, mengarahkan pertukaran agar lebih memuaskan ya, dengan cara menyadarkan semua pihak ya untuk melakukan transaksi pertukaran atau perdagangan bisnis yang baik ya. Ini penting sekali ya kawan-kawan ya. Jadi sangat klop ya. Ternyata kelemahan kita komunikasi pemasarannya ya saya katakan kurang bagus ya, kurang baik ya. Juga bagaimana menguasai platform media digital juga masih kurang ya, masih kurang. Nah ini kita harus mempelajari, harus meningkatkan skill kalian kita ya. Tentunya teman-teman, bagaimana marketing communication mix ini nanti akan keluar di ujian akhir semester teman-teman. Perhatikan ya, perhatikan ya. Tentu saya akan minta tulisan Anda sangat lengkap ya. Artinya tadi kemarin kita sudah belajar tentang pembauran pemasaran ya. Sekarang tentang marketing communication mix ya. Tentu Anda harus menguasai pertama masalah periklanan teman-teman ya. Artinya periklanan sangat penting ya. Baik media sosial, teknologi maupun konvensional. Lalu sales promotionnya bagaimana, tingkat penjualan dan promosinya. Lalu pentingnya event and experience, artinya mengikuti berbagai apa ya, semacam pameran dan pengalaman-pengalaman produk Anda dikenalkan masyarakat, ya, dikenalkan kepada nasabah, dikenalkan kepada konsumen, teman-teman, ya. Lalu pentingnya lagi PR and
publicity atau public relation and publicity, artinya hubungan masyarakat ya di perusahaan Anda, dan publisitas ke masyarakat. Tentunya produk Anda harus punya citra ya, citra yang baik, image yang baik ya, sehingga dikenal oleh masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial perusahaan Anda ya, melalui corporate social responsibility ya. Lalu berikutnya kita bicara tentang direct marketing, artinya penjualan secara langsung. Anda harus juga menguasai ya teman-teman ya. Artinya kembali lagi communication business ya, komunikasi pemasaran ya. Lalu berikutnya interactive marketing, artinya pemasaran yang interaktif ya. Sebenarnya ini juga pembelajaran ini hampir sama ya dengan interaktif marketing ya. Bagaimana saya melalui online ini berbicara kepada teman-teman ya. Ya, pada saat ini kan kita offline ya. Pada saat ini kita online, mohon maaf, online, dan minggu depan kita offline, tatap muka ya. Bagaimana kita interaktif marketing ya, walaupun lewat jarak dan waktu ya. Lalu berikutnya ada personal selling ya, penjualan secara pribadi ya. Jadi teman-teman nanti yang ingin mengambil marketing communication ya, ingat ada beberapa hal yang Anda harus kuasai ya. Ya, nggak usah semua lah, minimal 4 atau 5 lah ya, nggak usah 7 ya. Pertama, masalah iklan ini sangat penting. Kedua, sales promotion. Lalu event and experience ya, artinya pameran dan pengalaman dalam produk Anda di pasar ke masyarakat. Lalu hubungan masyarakat dan publikasi penting, PR and publicity teman-teman ya. Lalu berikutnya direct marketing atau penjualan secara langsung. Lalu bagaimana Anda bisa melakukan pemasaran interaktif ya, marketing interaktif ya, interactive marketing ya. Lalu berikutnya personal selling ya. Tentunya teman-teman dalam komunikasi iklan ini ya, kemarin tadi saya kirimkan share kepada Anda ya. Mohon Anda perhatikan yang saya kirimkan kepada Anda ya. Bagaimana McDonald melakukan pemasaran melalui media digital atau media YouTube, media apa ya, Twitter. Saya suka lihat ya di Twitter atau X Live ya, Twitter X ya. Bagaimana McDonald Indonesia melakukan promosi dengan apa nih, produk BTS ya, BTS penyanyi Korea ya, sehingga McDonald melalui promosi ini juga mengeluarkan merchant atau apa ya, sejenis produk-produk unggulan ya, yang disukai oleh para anak-anak muda Jakarta ya, anak-anak muda seluruh Indonesia ya, kota-kota besar ya. Ini bisa kita lihat teman-teman, mohon perhatikan ya. Tentunya kawan-kawan, masalah marketing communication ya, dipentingkan lagi, sangat pentingkan lagi ya, mohon diperhatikan adanya komunikasi pemasaran efektif ya. Artinya teman-teman perlu identifikasi target konsumen atau audiens dengan tepat ya, penting sekali ya. Lalu juga menentukan respon konsumen yang diinginkan, bagaimana konsumen akan menyatakan produk Anda, yes, I understand, ya saya mengerti membeli produk Anda ya, saya mengerti memilih rumah sakit tepatnya Mas Prasetyo ya, karena rumah sakitnya oke ya. Lalu tahap pengetahuan konsumen ya, I know I bought quality, saya tahu kualitas rumah sakitnya Mas Prasetyo ya, kualitasnya oke ya. Lalu konsumen menyukai produk pelayanan di rumah sakitnya Mas Prasetyo, I like your product, I like your service, wah produknya is nice ya. Lalu tahap preferensi ya, di mana konsumen akan menyatakan berapa banyak masyarakat membeli produk Anda atau masyarakat ke rumah sakit Anda, pelayanannya bagaimana ya. Lalu berikutnya tahap keyakinan teman-teman. Oke, saya percaya, saya yakin dan percaya dengan produk Anda, produk rumah sakit Anda, produk obat-obatan Anda, produk televisi Anda, produk elektronik Anda. Nah ini teman-teman ya. Lalu berikutnya tahap pembelian, yes, saya membeli produk Anda, ya, I buy your product ya. Nah ini teman-teman ya, tolong teman-teman nanti kalau di marketing, ya marketing ini tidak sekedar teori ya, tetapi harus turun langsung ya, studi kasus ya. Jadi ini kenyataan di lapangan teman-teman ya, bagaimana kesadaran konsumen, pengetahuan konsumen, konsumen menyukai, tahap preferensi konsumen, tahap konsumen merasa yakin, lalu konsumen terakhir membeli produk Anda ya teman-teman ya. Ingat nih teman-teman ya,
Jadi kita menjual produk bukan asal jualan-jualan produk aja ya, tapi ada tahap-tahap tertentu ya respon keinginan konsumen yang diinginkan ya. Lalu berikutnya ketiga, perancangan pesan pemasaran. Ingat, pesan-pesan yang disampaikan harus pesan apa yang disampaikan dengan baik ya, harus keren dan oke ya, jangan terlalu panjang-panjang ya, sehingga uh, konsumen atau nasabah atau masyarakat tertarik dengan produk Anda ya. Lalu berikutnya ada penyusunan anggaran promosi ya, bisa kita lihat ada beberapa hal mohon diperhatikan, artinya berbicara masalah metode kemampuan keuangan yang ada ya. Ini sangat penting ya, bagaimana budget keuangan promosi Anda sudah ditetapkan nggak? Artinya budget keuangan tidak asal-asalan teman-teman ya. Misalnya budgetnya 50 juta ya. Tentu dengan budget 50 juta Anda sebagai pemilik perusahaan mengharapkan penjualan atau pendapatan tidak hanya 50 juta ya, kalau bisa sampai 700 juta, 800 juta sehingga menutupi biaya-biaya promosi dan juga biaya operasional perusahaan ya, teman-teman ya. Ini metode kemampuan keuangan yang ada ya. Lalu berikutnya ada metode presentasi dari penjualan. Ya, artinya misalkan PT Suzuki Motor Indonesia berhasil mencapai target penjualan 900 juta ya pada tahun 2021 ya. Artinya maka anggaran promosi iklan untuk tahun 2022 ya adalah sebesar mohon maaf ini saya kecilin dulu ya, adalah sebesar 10% dari tahun 10% dari tahun lalu sebesar 90 juta. Berarti uh, tahun lalu, tahun kemarin promosinya 90 juta ya, dengan menghasilkan keuntungan 900 dengan menghasilkan penjualan 900 juta ya. Dan tahun berikutnya dengan target biaya promosi 99 juta naik 10% ya, maka ditargetkan penjualannya 1,5 miliar rupiah ya. Artinya saya ingatkan lagi kawan-kawan ya, artinya semua ini ada target ya kawan-kawan ya. Jangan kita keluarkan biaya promosi tapi tidak ada target penjualan ya. Ini penting ya. Ingat, Anda sebagai manajer marketing ya, target ini sangat penting sehingga kesuksesan perusahaan dalam penjualan produk Anda ada di tangan Anda ya, ada di tangan Anda, sehingga penting sekali ya kalau bagi para sales yang sudah mencapai target atau melebihi target ya, berikan ya reward atau penghargaan ya, penghargaan sukses kepada tim Anda ya. Lalu berikutnya ada metode keseimbangan pesaing, teman-teman, artinya bisa kita lihat perilaku pesaing apa yang dilakukan pesaing ya. Pesaing akan melihat Anda ya. Metode ini dianggap tepat jika pertama pesaing betul-betul ahli dalam industri yang bersangkutan ya. Lalu B, dianggap mampu menahan terjadinya perang promosi ya. Contoh kita perhatikan ya, bukan produk outlet Alfamart dan Indomart ya, saling bersebelah-sebelahan ya. Mereka suka saling perang promosi ya. Lalu Indomie dan mie sedap ya juga terjadi persaingan ya. Nanti ada baca lagi ya, baca kembali antara Alfamart dengan Indomart ya, persaingannya bagaimana, atau Indomie dengan mie sedap ya. Selanjutnya kita lanjutkan lagi kawan-kawan, bagaimana metode tugas tujuan kita perhatikan. Artinya Anda sebagai manajer marketing sebelum menyusun anggaran promosi, penting sekali tetapkan goals ya. Tujuannya apa? Sasaran, rencana, tujuan keberhasilannya ya. Sehingga tugas-tugas yang akan dikerjakan untuk mencapai goals tersebut atau sasaran, rencana, tujuan keberhasilan tersebut ya, Anda sebagai manajer marketing harus mengadakan estimasi perkiraan biaya untuk menyelesaikan tugas tersebut ya. Nanti ketemu saya dalam budgeting ya, jumlah inilah yang digunakan untuk menentukan besarnya anggaran promosi yang ditentukan teman-teman ya. Nah, teman-teman, kita sudah lihat tadi ya berbagai hal, dan tugas sudah saya berikan ya lewat WA Group ya, mohon dikerjakan ya. Tugas 1 sudah diberikan, tugas 2 sudah diberikan kawan-kawan
tugas 3 sudah diberikan, tugas 4 sudah diberikan ya. Sehingga nanti kita akan menghadapi ujian akhir semester ya. Dan saya mohon kawan-kawan pertemuan ke-15 minggu depan mohon hadir ya. Sehingga saya akan memberikan pengarahan ya kepada Anda. Lalu tugas-tugas studi kasus ini sangat penting ya. Kirimkan jawaban Anda khususnya tugas studi kasus ini ke email yang sudah ditentukan ya. Ini masih banyak yang belum kerjain ya. Baik beberapa hal yang belum dikerjain ya. Saya juga bingung juga nih ya, kenapa ya. Tolong Anda atur manajemen waktu Anda dalam pekerjaan ya, sehingga harapan dalam pembelajaran ini nilai Anda semakin baik ya. Tugas studi kasus ini adalah pendapat pemikiran Anda, artinya Anda harus baca ya, baca apa yang terjadi dalam berbagai kejadian nyata dalam pemasaran bisnis ya, bukan pemikiran orang lain yang Anda pindahkan copy paste ya. Dalam tugas ini dibutuhkan pendapat pemikiran Anda ya, sebab ini kita bicara masalah strategi bisnis ya. Kerjakan kawan-kawan dengan baik dan mantap ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman kita ya, kemarin tanggal 12 Januari 2023 hari Selasa ya, yang telah membantu pelaksanaan apa ya, wisuda ya, khususnya kepada Bang Firdaus dan Bang Tommy ya. Terima kasih Bang Tommy ya, Firdaus belum ada ya, tapi tolong sampaikan kepada Bang Firdaus terima kasih. Semoga Iya, Pak. semoga acara ini bisa menjadi kenangan yang baik, kenangan yang indah ya. Saya sudah kirimkan videonya bagaimana mahasiswa-mahasiswa, kakak-kakak kalian ya, hampir 15-20 mahasiswa adalah mahasiswa bimbingan saya, alhamdulillah ya, bisa mencapai nilai A ya, nilai A ya, sempurna ya. Artinya teman-teman, kalau Anda memilih saya sebagai dosen pembimbing, khususnya dalam bidang manajemen pemasaran, saya harapkan Anda harus ya, tulisannya harus bermutu sempurna ya, sehingga kita bisa bicara marketing bisnis ini dengan kualitas yang baik, kualitas yang bagus ya, dengan apa ya, dengan gagah ya. Artinya tulisan kita benar-benar mempunyai nilai A ya, baik di depan dosen penguji ya. Nah, tadi saya sudah bicara tentang marketing communication mix, teman-teman ya, ingat ya. Artinya kita harus siap ya, teman-teman ya. Ini berapa alat-alat marketing communication mix ya, selain bauran pemasaran atau marketing mix ya. Ternyata selain marketing mix ada marketing communication mix ya. Lalu komunikasi pemasaran, ingat teman-teman ya, artinya penting sekali bagaimana menjaga hubungan bisnis to bisnis ya, hubungan pemasaran antara Anda sebagai manajer marketing kepada sales Anda, kepada perusahaan, kepada nasabah, kepada konsumen, kepada masyarakat ya, hubungan kepada mitra bisnis kita ya, ini penting sekali ya. Lalu juga tadi saya jelaskan bagaimana tingkat keberhasilan persentase ya. Lalu teman-teman, dunia marketing ini sangat luas ya. Selain dalam bisnis bisa digunakan sebagai marketing campaign politik ya. Ini bisa sebagai bisnis kita ya. Bisnis bukan bisnis politiknya teman-teman ya. Bagaimana kita mendesain iklan-iklan yang baik, yang bagus ya, sehingga pemilih bisa memilih partai politik yang disukai ya, yang partai politik yang cocok bagi masyarakat ya. Lalu bagaimana Anda juga harus bikin atau membuat ya iklan yang dengan suasana yang menyegarkan ya, suasana yang enak ya, sehingga konsumen membeli produk Anda ya. Lalu berikutnya kita lihat manfaat media marketing semakin penting sekali, artinya Anda harus menguasai teman-teman ya. Nah, ini marketing konvensional juga dibutuhkan, tetapi harus ditempatkan pada posisi-posisi yang strategis dan tepat ya. Demikian teman-teman, kita sudah lebih dari 30 menit. Semoga kita bermanfaat ya untuk strategi promosi atau promotion strategi in marketing business ya. Minggu depan kita ketemu pertemuan ke-15 secara tatap muka ya. Baik, ini hari Jumat, pertemuan ke-14, tanggal 15 Desember
2023 ya. Saya akhiri dulu, stop share dulu teman-teman. Mohon open kamera teman-teman agar saya screenshot ya. Ya oke. Terima kasih. Oh ya, terima kasih Bang Firdaus ya atas. Wah, si Rian lagi tidur nih ya. Nggak enak nih. Oh, maaf, Pak. Apakah gambar apa gitu ya. Ngantuk, Pak. Ngantuk. Nah, saya dari pagi, Rian. Saya dari pagi loh ngajarnya. Alasan, Pak. Makan ngantuk, Pak. Ya, ya, oke lah ya. Ngopi-ngopi dulu ya. Tetap semangat ya. Sebelumnya aku terima kasih kepada Bang Prasetyo Hardi ya. Tetap semangat Bang ya. Walaupun Siapa? usia kita beda-beda tipis. Malu, Pak. Paling tua. Oh, Paling tua. Semangat harus muda, Pak. Jangan kalah sama Rien. Nih. Siap. Bang Firdaus, terima kasih. Siap. Ya. Saya senang acaranya bagus ya. Gerak cepat, satset ya. Luar biasa ya. Lalu Bang Tommy juga terima kasih, acara wisudanya bagus. Lalu Bang Rory, lalu Rien juga ya, tetap semangat, dan Bang Toga Syafrudin ya. Oke teman-teman, ini pertemuan ke-14. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Anda. Tetap semangat, tetap semangat. Dan akhir kata saya ucapkan wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sukses, dan sampai jumpa pertemuan ke-15 di kampus TIG. Terima kasih teman-teman. Salam sukses. Terima kasih. Oke, terima kasih kawan-kawan. Oke, sukses ya. Sukses. Terima kasih.